Kita dari kelompok Pancasila. Jadi di Pancasila ini kita akan memaparkan materi bakal lebih untuk berbagi sebagai bentuk gerakan mahasiswa dalam mendukung SDGs nomor 2 melalui nilai kemanusiaan dan persatuan berbasis Pancasila. Nah sebelumnya, kenalin, nama aku Ramdan. Aku Alika. Aku Putih. Aku Zila. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, jadi tujuan utama dari SDGs nomor 2 atau yang biasanya disebut Zero Hunger itu memiliki fokus untuk memastikan akses makanan bergizi dan ketersediaan pangan bagi semua orang. Nah, untuk targetnya itu kita tuh ingin mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan juga mempromosikan pertanian berkelanjutan. Di sini ada peran mahasiswa, yaitu sebagai dari aksi nyatanya, kita ingin menyuarakan ajakan teman-teman untuk mengusung budaya ataupun meningkatkan budaya bekal dan juga berbagi ke sesama manusia untuk menghindari kelaparan dan juga sifat boros. Lalu untuk dampak sosialnya menunjukkan kepedulian sosial dan dalam mengatasi kemiskinan dan juga kelaparan. Untuk relevansi dengan Pancasilanya, yaitu tindakan solidaritas mahasiswa, mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila. Kita itu ada sila kedua dan sila ketiga, yang dimana sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, empati, solidaritas, dan penghormatan martabat manusia, mendorong kepedulian dan bantuan tanpa memandang latar belakang. Nah, untuk sila ketiga, persatuan Indonesia kerja sama dan kesatuan menciptakan ruang kolaborasi antara mahasiswa dan juga berbagai latar belakang, memperkuat persatuan dalam aksi sosial. Nah, selanjutnya itu ada teori. Nah, teori apa aja sih yang kita gunain dalam proyek ini? Yang pertama itu ada teori komunikasi persuasif. Nah, teori komunikasi persuasif adalah strategi komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens secara sukarela melalui pesan yang menarik, logis, dan emosional tanpa paksaan. Nah, dalam kampanye sosial ini, pendekatan ini digunakan untuk mendorong tindakan positif seperti mengajak audiens, membawa bekal lebih untuk dibagikan sebagai upaya mengurangi permasalahan pangan. Nah, yang kedua itu ada teori solidaritas sosial. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa rasa kebersamaan dalam suatu kelompok mendorong individu untuk saling membantu demi kepentingan bersama. Dalam kegiatan sosial mahasiswa, solidaritas ini terbangun melalui interaksi, komunikasi, dan nilai kebersamaan. Proyek sosial bekal lebih untuk berbagi memanfaatkan solidaritas mahasiswa sebagai model sosial untuk membangun gerakan sebagai pangan secara kolektif, sejalan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia yang menekankan kerjasama dalam menghadapi permasalahan sosial. Nah, yang terakhir itu keberlanjutan seutuhnya. Nah, Pancasila sebagai landasan nilai dan etika dalam penerapan ilmu komunikasi agar praktek komunikasi tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung kemanusiaan. Nah, keadilan dan persatuan. Sila kedua menekankan empati dan kepedulian terhadap sesama. Sila ketiga itu menekankan pentingnya kepersatuan dan kerjasama dalam kebersamaan. Nilai-nilai ini diterapkan dalam proyek melalui pesan kampanye yang humanis, inklusif, dan mendorong mahasiswa untuk berbagi tanpa diskriminasi. Nah, dengan demikian, Pancasila menjadi dasar etis komunikasi persuasif dan mendukung SDGs nomor 2 serta membangun karakter sosial mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang kita gunakan dalam campaign ini. Metode yang digunakan untuk menjalankan campaign ini adalah Participatory Action Research atau PAR sebagai implementasi dan metode utamanya, dan Social Campaign sebagai strategi penyampaian pesan. Dalam metode ini, kita melakukan beberapa tahapan implementasi dalam metode PAR dalam social campaign. Tahapan pertama yaitu ada tahap identifikasi masalah dan perumusan tujuan aksi. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati fenomena pemborosan makanan atau ketidakmerataan akses pangan di lingkungan sekitar kampus atau tempat kita tinggal. Nah, masalah ini kemudian ditetapkan dan dirumuskan menjadi tema aksi kita. Selanjutnya untuk tahap kedua ini kita bagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu ada desain solusi dan perancangan kegiatan. Di desain solusi ini kami sebagai mahasiswa merancang bagaimana bekal berlebih yang layak konsumsi dikumpulkan dan didistribusikan kepada target atau masyarakat sekitar. Dan di perencanaan kegiatan ini mahasiswa atau kami menyiapkan rancangan kegiatan termasuk jadwal dan lokasi kegiatan sosial, serta sumber daya yang dibutuhkan, sambil memastikan bahwa seluruh kegiatan mencerminkan implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan, serta mendukung SDGs nomor 2.
Nah, di tahap terakhir atau tahap ketiga, yaitu tahap pelaksanaan aksi, kami bagi lagi menjadi dua tahapan, yaitu eksekusi dan dokumentasi. Nah, di eksekusi ini, mahasiswa melaksanakan mekanisme yang telah dirancang, yaitu mengumpulkan bekal lebih dari donatur atau dari mahasiswanya sendiri yang membuat campaign ini, yaitu kami, dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya berbagi makanan dengan sapam dan atau berbagi makanan dengan teman. Selanjutnya tahap terakhir pada tahap ketiga ini yaitu dokumentasi, data, dan proses. Nah, seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan ini didokumentasikan secara rinci, termasuk pengambilan data yang relevan seperti jumlah bekal yang disalurkan kepada masyarakat atau testimoni penerima makanan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang rancangan kegiatan yang kita lakukan. Untuk judul proyeknya, kita mengambil bekal lebih untuk berbagi sebagai bentuk gerakan mahasiswa dalam mendukung SDGs 2 melalui nilai kemanusiaan dan persatuan berbasis Pancasila. Latar belakang secara ringkas saya akan menjelaskan pertama isu utama. Yaitu isu utamanya adalah kelaparan dan ketimpangan akses pangan SDGs 2 Zero Hunger. Kedua, peran mahasiswa. Peran mahasiswa ini yaitu agen perubahan sosial yang menggunakan ilmu komunikasi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ketiga, landasan etika. Sila kedua yaitu kemanusiaan dan sila ketiga yaitu persatuan sebagai dasar aksi nyata berbagi pangan di lingkungan Telkom University. Tujuan proyek dan implementasi keilmuan ini tujuan utamanya yaitu pertama meningkatkan kesadaran isu ketahanan pangan dan SDGs 2. Lalu yang kedua mengasah kemampuan desain komunikasi visual dan komunikasi persuasif digital. Lalu yang ketiga menanamkan nilai Pancasila melalui aksi solidaritas kolektif. Sasaran kegiatan ini yang pertama internal mahasiswa ilmu komunikasi Telkom University. Lalu yang kedua eksternal yaitu satpam atau petugas kebersihan, lalu ojek online dan warga pesejahtera sekitar kampus. Kaitan dengan ilmu komunikasi ini, yang pertama perencanaan kampanye sosial dan produksi konten media. Lalu yang kedua penerapan strategi komunikasi persuasif dan komunikasi humanis. Lalu tahapan aksi dan luaran proyek, tahapan kegiatan atau metode PAR. Yang pertama diagnosa, observasi, dan dialog kebutuhan pangan dengan kelompok sasaran. Yang kedua perencanaannya yaitu desain konten persuasif dan penyusunan mekanisme berbagi. Lalu yang ketiga aksi dan kampanye distribusi fisik bekal lebih dan unggahan kampanye serentak di media sosial Instagram. Lalu keempat refleksi, yaitu evaluasi dampak bersama penerima manfaat dan analisis engagement media. Output dalam kegiatan ini yang pertama aksi nyata penyaluran makanan, lalu yang kedua konten kampanye atau poster dan video persuasif, lalu yang ketiga laporan dokumentasi dan data analis kesadaran publik, dan keempat closing kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung SDGs 2 melalui karakter sosial yang berkeadilan. Nah, jadi kalian udah dengerin kan manfaat-manfaat dari bekal dan juga berbagi. Nah, setelah kalian udah dengerin, jangan lupa kalian harus bekal di setiap hari dan juga berbagi sama teman-teman kalian biar makin bestie. Nah, kita karena udah memaparkan semua manfaat, kita juga tak lupa untuk berpamitan. Sampai jumpa kembali teman-teman. Dah.